Selamat datang di perjalanan panjang sejarah manusia. Dari zaman prasejarah hingga era digital, mari kita telusuri jejak langkah umat manusia. Kita akan menyaksikan bagaimana nenek moyang kita beradaptasi dengan tantangan lingkungan, membangun kerajaan yang megah, dan meninggalkan jejak mereka di planet ini. Mari kita mulai perjalanan epik ini, menyelami kisah luar biasa tentang manusia dan perjalanannya melalui waktu. Di awal perjalanan kita berada di hamparan luas Afrika, tempat nenek moyang manusia pertama kali muncul jutaan tahun yang lalu. Bayangkan lanskap yang dipenuhi dengan sabana luas, hutan lebat, dan sungai-sungai yang dihuni oleh makhluk-makhluk luar biasa. Disinilah manusia purba mengambil langkah pertama mereka menuju evolusi. Mereka adalah pemburu dan pengumpul nomaden, bergantung pada akal dan kerjasama untuk bertahan hidup di lingkungan yang keras. Mereka belajar membuat alat-alat sederhana dari batu, kayu, dan tulang, menggunakannya untuk berburu, mengumpulkan makanan, dan membangun tempat berlindung. Melalui penemuan api, manusia purba menemukan sumber kehangatan dan cahaya yang vital. Api tidak hanya melindungi mereka dari hawa dingin dan predator, tetapi juga mengubah cara mereka memasak makanan dan bersosialisasi. Di sekeliling api unggun yang berderak, mereka akan berkumpul, berbagi cerita, dan memperkuat ikatan sosial mereka. Saat zaman Paleolitikum bertransisi ke zaman Mesolitikum, manusia menyempurnakan alat-alat mereka, mengembangkan senjata yang lebih efisien untuk berburu, dan menemukan cara baru untuk menangkap ikan dan mengumpulkan makanan laut. Perubahan iklim dan migrasi hewan memaksa mereka untuk beradaptasi, mendorong mereka untuk menjelajahi wilayah baru dan memperluas jangkauan mereka di seluruh dunia. Sekitar 10.000 tahun yang lalu, manusia di wilayah Bulan Sabit Subur membuat penemuan yang akan mengubah jalannya sejarah manusia selamanya, pertanian. Revolusi Neolitik ini memicu perubahan besar dalam organisasi sosial manusia, menandai berakhirnya gaya hidup nomaden dan dimulainya kehidupan yang menetap. Saat kita meninggalkan zaman prasejarah, kita memasuki era baru yang ditandai dengan munculnya peradaban besar. Di sepanjang tepi sungai-sungai besar di Mesopotamia, Mesir, India, dan Cina, masyarakat berkembang pesat, didorong oleh kemajuan pertanian, perdagangan, dan organisasi sosial. Di Mesopotamia kuno, orang Sumeria membentuk tulisan pertama yang dikenal, cuneiform, yang membuka jalan bagi pelestarian pengetahuan dan penyebaran ide. Mereka membangun kota-kota yang mengesankan seperti Ur dan Uruk, dengan zigurat yang menjulang tinggi dan sistem irigasi yang kompleks. Di tanah Mesir, sungai Nil menjadi sumber kehidupan, memberikan air dan kesuburan bagi peradaban yang akan bertahan selama ribuan tahun. Firaun yang dianggap sebagai dewa raja, memerintah atas kerajaan yang luas, membangun piramida dan kuil-kuil megah yang masih memukau kita hingga saat ini. Di lembah Indus, peradaban Harappa membangun kota-kota terencana dengan sistem sanitasi yang canggih dan arsitektur yang mengesankan. Di Cina, dinasti Shang meletakkan dasar bagi peradaban Cina yang berkelanjutan. Mereka mengembangkan sistem penulisan, metalurgi perunggu, dan pemerintahan terpusat yang akan memengaruhi budaya dan politik Cina selama berabad-abad. Dari kota-kota Mesopotamia hingga Kekaisaran Romawi, peradaban kuno ini meletakkan dasar bagi dunia modern. Ide, inovasi, dan konflik mereka membentuk tahun sejarah membentuk dunia tiwup jertini. Setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat, Eropa memasuki periode transformasi besar yang dikenal sebagai Abad Pertengahan. Masa ini sering digambarkan sebagai zaman kegelapan karena penurunan literasi dan perkembangan intelektual di Eropa Barat. Namun, di belahan dunia lain, peradaban terus berkembang dan menyebar. Di Jazirah Arab, seorang nabi bernama Muhammad menyebarkan pesan Islam, sebuah agama monoteistik yang mengajarkan tentang satu Tuhan dan pentingnya penyerahan diri kepada kehendaknya. Islam menyebar dengan cepat, menyatukan suku-suku Arab dan menciptakan kerajaan yang luas yang membentang dari Spanyol hingga India. Para cendekiawan dan ilmuwan Muslim membuat kemajuan besar dalam matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat, melestarikan dan memperluas pengetahuan Yunani dan Romawi kuno. Rumah-rumah kebijaksanaan, yang dikenal sebagai rumah kebijaksanaan, didirikan di seluruh dunia Islam, menarik para pemikir terkemuka dari berbagai budaya. Di Eropa, sistem feodalisme muncul, ditandai oleh hubungan hierarkis antara raja, bangsawan, dan rakyat jelata. Gereja Katolik menjadi kekuatan yang dominan memengaruhi semua aspek kehidupan.
Pertanian mengalami kemajuan, kota-kota tumbuh, dan universitas-universitas pertama didirikan, meletakkan dasar bagi renaissance intelektual yang akan datang. Di Eropa abad ke-14, sebuah gerakan transformatif muncul dari abu abad pertengahan, Renaissance. Berpusat di Italia, Renaissance menandai periode kelain kembali budaya, seni, dan pembelajaran klasik setelah berabad-abad mengalami stagnasi relatif. Para seniman, penulis, dan pemikir Renaissance memeluk humanisme, sebuah filosofi yang menekankan potensi manusia dan pencapaian individu. Leonardo da Vinci, seorang jenius sejati dari zaman itu, mewujudkan semangat Renaissance dengan karya-karyanya yang beragam di bidang seni, sains, dan teknik. Lukisannya yang ikonik seperti Mona Lisa dan Perjamuan Terakhir terus memukau penonton hingga saat ini. Di bidang sains, Nicolaus Copernicus menantang pandangan geosentris yang telah lama dianut, yang menempatkan bumi sebagai pusat alam semesta. Teori heliosentris Copernicus, yang menempatkan matahari sebagai pusat tata surya, merevolusi pemahaman kita tentang kosmos dan membuka jalan bagi revolusi ilmiah. Penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg merevolusi penyebaran ide, memungkinkan buku untuk diproduksi secara massal dan tersedia secara luas. Reformasi Protestan yang diprakarsai oleh Martin Luther pada tahun 1517 mengguncang fondasi gereja Katolik dan menyebabkan perpecahan agama di Eropa. Luther menentang praktik-praktik gereja dan menyerukan reformasi yang mengarah pada munculnya Protestantisme. Penjelajahan dan penemuan zaman penjelajahan memperluas cakrawala Eropa dan mengubah jalannya sejarah dunia. Christopher Columbus yang mencari rute laut barat ke Asia mencapai Amerika, membuka jalan bagi penjajahan dan pertukaran budaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat kita memasuki abad ke-19, sebuah transformasi besar sedang berlangsung, revolusi industri. Dimulai di Inggris Raya, revolusi industri ditandai dengan kemajuan teknologi yang belum pernah terjadi sebelumnya, khususnya di bidang manufaktur, transportasi, dan komunikasi. Penemuan mesin-mesin baru seperti mesin uap dan alat tenun menyebabkan produksi massal, pertumbuhan pabrik-pabrik, dan migrasi besar-besaran manusia dari daerah pedesaan ke pusat-pusat kota untuk mencari pekerjaan. Revolusi industri membawa serta perubahan sosial dan ekonomi yang mendalam, membentuk kembali masyarakat dan meletakkan dasar bagi dunia modern. Namun, kemajuan teknologi juga disertai dengan tantangan baru. Polusi, kemiskinan, dan pekerja anak menjadi masalah yang terus berkembang di kota-kota industri. Ketegangan sosial dan politik meningkat ketika para pekerja menuntut kondisi kerja yang lebih baik dan bagian yang lebih besar dari kekayaan yang mereka hasilkan. Abad ke-20 ditandai oleh dua perang dunia yang menghancurkan, konflik yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam skala dan kekejaman. Perang Dunia Pertama, yang dipicu oleh nasionalisme, imperialisme, dan sistem aliansi yang kompleks, menghancurkan Eropa dan merenggut jutaan nyawa. Setelah periode ketidakstabilan antar perang, Perang Dunia Kedua meletus, menjerumuskan dunia ke dalam konflik global lainnya. Didorong oleh ideologi-ideologi ekspansionis dan genosida Nazi Jerman, Perang Dunia Kedua mengakibatkan kematian dan kehancuran yang tak terhitung jumlahnya, meninggalkan bekas luka yang mendalam pada jiwa manusia. Pada akhir abad ke-20, dunia menyaksikan revolusi teknologi lainnya, munculnya era digital. Saat kita mencapai akhir perjalanan epik kita melalui sejarah manusia, kita dibiarkan dengan rasa kagum dan hormat terhadap ketangguhan, kreativitas, dan kapasitas spesies kita untuk kebaikan dan kejahatan. Dari langkah pertama nenek moyang manusia purba di sabana Afrika, hingga dunia digital yang saling terhubung saat ini, umat manusia telah menempuh perjalanan yang luar biasa. Ketika kita melihat ke masa depan, kita menghadapi tantangan dan peluang baru. Mari kita... Sekian dulu dari Cahyadi. Next bikin video tentang apalagi guys, komen di bawah.